Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi untuk melanjutkan materi kita untuk materi SPK ini. Setelah sebelumnya ya minggu lalu kita sudah membahas mengenai salah satu metode yang digunakan di dalam SPK yaitu AHP atau Analytical Hierarchy Process. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas selanjutnya adalah metode lain yaitu metode TOPSIS. Nah, sebelumnya metode TOPSIS ini Bapak Ibu ya di dalam SPK atau sistem penunjang keputusan, TOPSIS ini termasuk ke dalam MADM ya atau Multi Attribute Decision Making. Nah, apa itu MADM? MADM itu adalah suatu metode dengan mengambil banyak kriteria sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, jadi kalau yang metode MADM ini berarti dasar dari pengambilan keputusannya itu diambil dari banyak kriteria ya, Bapak Ibu. Nah, dengan penilaian yang subjektif menyangkut masalah pemilihannya gitu ya. Nah, di mana analisis matematis di dalam teori-teori MADM ini itu sebetulnya tidak terlalu banyak dan tidak digunakan juga gitu ya. Maksudnya tidak digunakan itu tidak digunakan untuk pemilihan alternatif yang dalam jumlah sedikit gitu. Nah, jadi sudah jelas kalau kita mau mengadopsi MADM ini ya tentunya harus diterapkan kepada kasus yang memang apa alternatifnya itu banyak gitu ya, alternatifnya banyak, kemudian juga kriterianya juga banyak gitu. Nah, itu bisa diterapkan dengan model MADM ini. Nah, di dalam SPK ini ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah MADM ini. Jadi ketika kita menemui sebuah kasus yang bisa kita golongkan nih ke dalam golongannya MADM nih. Kenapa? Karena misalkan satu alternatifnya banyak, kemudian kriterianya banyak. Nah, metode-metode di dalam SPK yang bisa digunakan ya untuk menyelesaikan permasalahan MADM ini, pertama ada yang kemarin ya, AHP. Jadi AHP juga masuk ke dalam model MADM. Kemudian SAW ya atau Simple Additive Weighting. Lalu ada Electre, lalu ada WP atau Weight Product ya. Nah, kemudian ada juga TOPSIS ya. Jadi TOPSIS ini adalah yang akan sekarang kita bahas. Nah, sebagian besar peruntukan MADM ini atau pengerjaan MADM ini ya dilakukan melalui dua langkah. Yang pertama, melakukan agregasi terhadap keputusan-keputusan yang tanggap terhadap semua tujuan pada setiap alternatif. Kemudian yang kedua, melakukan perankingan alternatif-alternatif keputusan tersebut berdasarkan hasil agregasi keputusan gitu. Nah, kemudian ya pada dasarnya ya untuk proses MADM ini itu dilakukan dalam 3 tahap. Jadi yang pertama itu ada penyusunan komponen-komponen situasi gitu. Jadi di sana sudah ditentukan misalkan untuk alternatifnya ada apa saja, kemudian nanti untuk kriteria pemilihannya apa saja. Lalu yang kedua analisis. Nah, kemudian yang ketiga itu sintesis informasi gitu ya. Nah, itu sekilas ya mengenai MADM gitu. Nah, kemudian apa sih yang disebut dengan TOPSIS ya? Nah, ini tadi kan disebutkan bahwa TOPSIS itu adalah merupakan salah satu dari algoritma yang termasuk ke dalam model MADM. Nah, TOPSIS ini sendiri ya merupakan kependekan dari teknik for order preference by similarity to ideal solution gitu ya. Nah, jadi untuk TOPSIS ini juga itu didasarkan pada konsep di mana alternatif terpilih yang terbaik itu tidak hanya memiliki jarak terpendek
dari solusi ideal positifnya, tapi juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatifnya gitu. Nah, jadi kalau di dalam topsis ini bisa dipastikan kalau kita mau memilih satu alternatif nih, ingin memilih alternatif yang baik dari yang terbaik, yaitu tentunya bukan hanya dilihat dari sedekat apa dia dengan solusi positifnya gitu, tapi dinilai juga dari solusi negatifnya gitu, seberapa besarnya, seberapa panjangnya gitu ya. Nah, konsep ini itu banyak digunakan pada beberapa model MADM ya. Nah, karena konsepnya sederhana ya, kemudian juga katanya di sini untuk topsis itu boleh dibilang mudah dipahami ya, kemudian komputasinya efisien dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja alternatif. Nah, dalam metode topsis itu dipertimbangkan adanya solusi ideal positif dan solusi ideal negatif ya. Apa yang disebut dengan solusi ideal positif dan negatif itu? Nah, untuk solusi ideal positif itu merupakan nilai terbaik ya dari semua kriteria. Sedangkan yang disebut dengan solusi ideal negatif itu adalah nilai terburuk untuk tiap kriteria dan alternatif dari alternatif yang ada ya gitu. Jadi kalau untuk negatif itu ya artinya nilai terburuk untuk setiap kriteria dari alternatif yang ada. Nah, solusi ideal positif ini ya dan negatif ini, jadi ketika mereka ada dua-duanya nih, dengan adanya kedua solusi ini, maka alternatif yang dipilih dengan menggunakan metode topsis ini itu merupakan alternatif yang memiliki jarak terdekat dengan solusi ideal positif dan jarak terjauh dengan solusi ideal negatif ya. Nah, berdasarkan dari kedua jenis solusi tersebut, maka itu pun mungkin bisa disimpulkan juga ya apa namanya kelemahan, apa yang disebut dengan kelemahan atau kelebihan metode dari metode topsis ini sendiri. Nah, di sini coba bisa kita mungkin sedikit membahasnya ya mengenai kelebihan-kelebihan dan kekurangan dari metode topsis ini sendiri gitu. Nah, beberapa pakar atau beberapa ahli mengatakan bahwa untuk kelemahan metode topsis ini, pertama itu belum adanya penentuan bobot prioritas ya. Jadi di antara kriteria-kriteria tersebut itu tidak atau belum adanya penentuan bobot prioritas. Jadi yang menjadi prioritas hitungan terhadap kriterianya yang utamanya ya atau yang diprioritaskannya itu belum ada gitu. Dimana untuk hitungan terhadap kriteria tersebut ya tentunya berguna untuk meningkatkan validitas nilai bobot perhitungan kriteria. Nah, maka dengan alasan inilah gitu ya, sebetulnya metode ini bisa dikombinasikan dengan metode yang lain ya. Contoh misalkan dengan apa? Dengan yang kemarin aja ya, yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang AHP ya. Nah, untuk AHP itu kan kemarin di dalam AHP itu ada penentuan bobot prioritas kan gitu. Nah, mungkin kalau kita bisa mengkomparnya atau bisa menggabungkannya lah gitu ya antara kedua metode tersebut, itu bisa menghasilkan output atau keputusan yang lebih maksimal gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga untuk kelemahan dari topsis itu sendiri, itu katanya belum adanya bentuk linguistik atau bentuk apa ya istilahnya, jadi tidak bisa kalau bentuk linguistik ini kan diinterpretasikan dalam sebuah bilangan fuzzy ya. Nah, jadi kalau untuk topsis ini belum adanya bentuk linguistik tersebut. Kemudian belum adanya mediator seperti hierarki. Jadi jika diproses secara mandiri, maka
dalam ketepatan pengambilan keputusannya itu cenderung belum menghasilkan keputusan yang sempurna gitu. Nah, tetapi di antara beberapa kelemahan-kelemahan dari topsis ini sendiri ya tentunya di sini pun ada kelebihannya ya. Nah, kelebihan dari topsis ini sendiri pertama itu konsepnya sederhana. Kemudian mudah dipahami ya. Ya, sederhana, mudah dipahami itu primernya ya. Jadi untuk kesederhanaan ini ya dilihatnya dari alur prosesnya gitu. Kalau metode topsis ini memang tidak serumit AHP yang sebelumnya, tidak begitu rumit ya. Gitu. Jadi karena menggunakan indikator kriteria dan variabel alternatif sebagai pembantu untuk menentukan keputusan. Kemudian kelebihan lainnya juga untuk topsis ini komputasinya efisien ya. Jadi perhitungan komputasinya itu lebih efisien dan lebih cepat gitu ya. Ya mungkin karena tadi ya, jadi karena prosesnya itu sederhana gitu ya. Jadi berefek ya untuk komputasinya pun itu lebih efisien gitu. Kemudian kelebihan topsis ini juga itu mampu dijadikan sebagai pengukur kinerja alternatif dan juga alternatif keputusan dalam sebuah bentuk output komputasi yang sederhana ya. Lalu ya tentunya melihat dari kelebihan sebelumnya ya, bahwa konsepnya sederhana, mudah dipahami, komputasinya juga lebih efisien dan lebih cepat, maka ya disimpulkan bahwa metode topsis ini dapat digunakan sebagai metode pengambilan keputusan yang lebih cepat gitu ya, seperti itu. Jadi meskipun masuk ke dalam kategori model MADM ya, di mana bisa melibatkan banyak kriteria dan banyak alternatif, tapi topsis ini perhitungannya lebih sederhana gitu. Jadi dianggap lebih bisa cepat memberikan atau bisa lebih cepat digunakan sebagai metode pengambilan keputusan gitu. Nah, berikutnya langkah-langkah umum ya prosedur di dalam prosedur topsis. Pertama, harus membuat matrik keputusan yang ternormalisasi ya. Kemudian membuat matrik keputusan yang ternormalisasi terbobot, menentukan matrik ideal positif dan matrik solusi ideal negatif, kemudian menentukan jarak ya antara nilai setiap alternatifnya dengan matrik solusi ideal positif dan negatif. Kemudian yang terakhir itu menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Nah, setelah menentukan nilai V ini ya, nilai preferensi ini, ya tentunya kita nanti bisa melihat mana yang paling mendekati ideal gitu. Nah, berikutnya ini adalah rumusnya mungkin ya, tata cara perhitungannya, langkah pertama di dalam metode topsis ya, yaitu tadi untuk langkah pertamanya membuat matrik keputusan yang ternormalisasi. Nah, seperti ini. Nanti Bapak Ibu silahkan bisa mencobanya untuk menerapkannya langsung kepada kasus-kasusnya ya. Nah, kemudian setelah itu ada ini tadi untuk yang ternormalisasi ya. Nah, kemudian untuk menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatifnya ya, ini nanti dapat ditentukan berdasarkan rating bobot yang ternormalisasinya. Nah, lalu ini untuk menentukan solusi ideal negatifnya. Tadi yang positifnya ya, kemudian yang negatifnya. Nah, selanjutnya setelah menemukan setelah menemukan tadi nilai solusi ideal positif dan negatifnya, ya langkah berikutnya itu adalah dihitung jaraknya antara setiap alternatif tadi dengan
uh, nilai positif dan nilai negatifnya, artinya nilai yang terbesarnya dan dengan nilai yang terkecilnya. Kemudian setelah itu menentukan nilai preferensi. Jadi nilai V yang lebih besar, ya, keputusannya itu nilai V yang lebih besar itu nanti akan menunjukkan untuk alternatif yang dipilih gitu. Jadi sebetulnya nilai P ini bukan berarti harus dipilih ya, tapi artinya direkomendasikan yang paling bagus gitu, yang paling benar, yang paling mendekati solusi ideal positifnya begitu. Jadi nanti kalau nilai V-nya lebih besar, maka itulah yang dipilih. Nah, berikutnya ini langsung kita mungkin contoh ilustrasi kasusnya ya. Langsung ke ilustrasi kasusnya. Nah, di sini untuk kasusnya, mungkin Bapak Ibu kalau mau mencoba, itu nanti bisa diaplikasikan ke dalam masalah yang berbeda, ya. Tapi diusahakan ya kriterianya sama gitu. Artinya memiliki kriteria yang banyak dan memiliki alternatif beberapa, lebih banyak. Nah, contoh permasalahannya yang akan kita selesaikan saat ini ya. Misalkan suatu perusahaan ingin membangun gudang sebagai tempat menyimpan sementara hasil produksinya. Nah, di sini ada 3 lokasi nih yang akan dijadikan alternatif. Nah, untuk alternatif ini kita simbolkan dengan A1, A2, A3 ya. Itu artinya alternatif pertama, alternatif kedua, dan alternatif ketiga. Nah, alternatif pertama di sini disebut ngemplak ya. Jadi lokasinya ada di ngemplak. Kemudian A2 lokasinya di Kalasan, A3 lokasinya di Kota Gede. Nah, kemudian untuk kriteria menentukan ya di manakah letak nanti gudang tersebut akan didirikan, itu pertama kriterianya jarak dengan pasar terdekat. Jadi nanti itu setiap alternatif itu dihitung jarak dengan pasarnya itu bagaimana gitu ya, berapa gitu nilainya. Kemudian kriteria yang kedua itu kepadatan penduduk di sekitar lokasi. Yang ketiga jarak dari pabrik, ya, jadi jarak antara pabrik ke lokasi alternatif tersebut. Kemudian yang keempat jarak dengan gudang yang sudah ada, ya. Nah, kemudian yang kelima harga tanah untuk lokasi gitu. Nah, jadi kalau di dalam topsis ini tadi salah satu kelemahannya itu adalah karena tidak ada pembobotan ya, Bapak Ibu. Jadi di sini dari kriteria ini misalkan dari C1, C2 sampai dengan C5 itu tidak ada ditentukan yang mana nih yang paling mempunyai nilai besar atau misalkan yang akan memberikan andil lebih besar untuk penentuan pembangunan lokasi tersebut. Nah, ini tidak ada. Jadi semuanya sepenuhnya berdasarkan dari penilaian. Nah, kemudian setelah itu, nah di sini ada ranking kecocokan. Ya, ada ranking kecocokan. Bentar. Nah, untuk ranking kecocokan ini kita lihat ini adalah untuk tabel penilaian ya, penilaian dari setiap kriteria tersebut gitu. Nah, untuk ranking kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria itu dinilai dengan angka 1 sampai dengan 5. Di mana angka 1 itu berarti nilainya sangat buruk ya. Kemudian 2 buruk, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Nah, tabel di bawah ini itu menunjukkan ranking kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau mau mencoba menyelesaikan permasalahan SPK dengan model topsis atau dengan metode topsis, jadi langkah pertama itu ya tadi bisa menentukan ranking kecocokannya terlebih dahulu. Ini jadi sebagai aturannya. Kita akan menilainya itu seperti apa. Kemudian buatkan tabelnya. Nah, tabel di sini adalah penilaian atau kecocokan untuk setiap alternatif pada setiap kriteria. Nah, contoh bisa kita lihat di sini ya. A1 itu adalah untuk alternatif pertama, C1 itu adalah untuk kriteria pertama. Nah, bagaimana nilai C1
di dalam alternatif A1. Nah, ini di sini dinilai dengan angka 4, artinya baik. Kalau tadi kita lihat C1 itu kan adalah mengenai jarak dengan pasar gitu ya. Nah, berarti untuk kriteria kedekatan pasar tersebut di dalam alternatif pertama itu dinilai baik ya. Nah, kemudian untuk C2 kriteria yang kedua nilainya pun sama baik. Kriteria ketiga dan seterusnya. Nah, jadi begitupun alternatif-alternatif berikutnya yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Kalau ada alternatif yang berikutnya itu dinilai juga untuk ranking kecocokannya ya. Nah, setelah dibuatkan ranking kecocokannya, langkah berikutnya itu adalah membuat materi keputusannya. Nah, untuk materi keputusannya ini, Bapak Ibu ya, ini merupakan tadi ranking kecocokan. Jadi ranking kecocokan dibuatkan matriknya seperti ini gitu. Jadi bisa dilihat nanti itu tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan posisi. Jadi semuanya ditulisnya sama seperti ini. Nah, lalu setelah itu dibuatkan matrik keputusan ternormalisasi dengan rumusnya seperti ini, Bapak Ibu ya. Jadi nanti ini untuk menentukan matrik R. Nah, matrik R bisa dilihat ya. Ini sebetulnya kadang kalau dilihat agak pusing juga. Ini yang namanya angka-angka ini dari mana sih didapatnya? Nah, itu didapatnya dari sini ya, Bapak Ibu. Itu didapatnya dari matrik kecocokan tadi ya, gitu. Kita lihat secara vertikal ya. Bisa dilihat di sini angka 4, 3 dan 5 ya. Nah, itu kemudian nanti dihitung. Untuk berikutnya pun sama. Kalau di sini kan kita hanya kasih contoh untuk dua nilai ya. Jadi X1 dan X2. Nah, bisa dilihat di sini X1 4, 3, 5 nilainya ya. X1 4, 3, 5. Kemudian untuk untuk X2 ya, untuk X2 itu nilainya 4, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi untuk setiap nilai X itu nanti dibuatkan berdasarkan rumus seperti ini ya, dikerjakan untuk X yang lain, maka nanti akan didapatkan matrik R seperti ini. Ya, maka akan didapatkan matrik R seperti ini. Nah, 0,5657, 0,4243, kemudian ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini jadi merupakan apa yang disebut dengan matrik keputusan ternormalisasi. Nah, berikutnya ini matrik keputusan ternormalisasi terbobot gitu. Nah, jadi kalau tadi kita berbicara mengenai matrik keputusan ternormalisasi, nah ini kemudian langkah selanjutnya adalah keputusan ternormalisasi terbobot. Gitu. Nah, ini pun sudah ada ininya ya, Bapak Ibu. Jadi sudah ada sudah ada rumusnya juga gitu. Nah, untuk metode perhitungannya bagaimana? Nah, di sini untuk metode perhitungan menghitung matrik keputusan ternormalisasi terbobot itu adalah berdasarkan dari matrik R tadi ya. Matrik R tadi dikalikan dengan nilai bobot preferensi W. Nah, maka akan didapatkan hasilnya seperti ini dan diwakili dengan nama matrik Y. Nah, berikutnya itu adalah membuat solusi ideal positifnya nih. Nah, untuk membuat solusi ideal positifnya itu kita ambil nilai yang paling maksimal ya, nilai yang paling maksimal dari matrik Y. Nah, bisa kita lihat ya, 2,83. Nah, ini ya matrik Y. Nah, itu kemudian kita susun seperti ini ya, lalu ditentukan Y maksimalnya yang mana.
Jadi di antara baris ini bisa dilihat ya, yang paling besar yang mana nilainya gitu. Nah, itu pun sama berlaku untuk nilai-nilai solusi ideal positif yang lainnya untuk setiap untuk setiap kriteria. Ya. Nah, lalu berikutnya di sini ini merupakan kumpulan dari nilai-nilai maksimal untuk setiap kriteria. Nah, langkah berikutnya itu adalah solusi ideal negatifnya. Kalau tadi untuk solusi ideal positifnya ya, kalau sekarang berarti untuk solusi ideal negatifnya. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau tadi kita cari untuk nilai yang terbesarnya, kalau yang solusi ideal negatifnya itu adalah dicari untuk nilai yang terkecilnya ya. Nah, berikutnya tadi kalau sudah didapat nilai ideal positif dan nilai ideal negatifnya, langkah berikutnya itu adalah kita harus bisa menghitung jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positifnya ya. Nah, rumusnya sudah seperti ini ya. Lalu nanti di sini didapatkan untuk nilai jaraknya nih. Ya, untuk jaraknya ini sudah kelihatan. Nah, berikutnya kalau sudah kelihatan jaraknya ya, itu menghitung nilai V. Ini menghitung nilai V. Nilai V ini merupakan kedekatan ya, kedekatan setiap alternatif terhadap solusi yang dianggap paling ideal. Nah, untuk rumusnya ini nanti Bapak Ibu bisa coba ya, silahkan. Nah, dari nilai V ini kita lihat yang paling besar nilainya itu yang mana? Apakah V1, V2, atau V3? Nah, di sini yang paling besar itu adalah untuk nilai V1 ya. Nah, maka keputusannya ya, dari nilai V tersebut atau dari jarak kedekatan setiap alternatif tersebut terhadap solusi ideal ya, diperolehlah nilai V itu adalah merupakan nilai yang terbesar, sehingga bisa disimpulkan bahwa yang akan dipilih sebagai lokasi untuk mendirikan gudang itu adalah di Kota Ngemplak. Nah, di mana pas tadi di awal itu ya, yang namanya Kota Ngemplak itu dijadikan sebagai alternatif pertama gitu. Jadi kalau nilai V1 ya berarti yang memiliki nilai terbesarnya itu adalah alternatif yang pertama. Beda lagi kalau misalkan nilai V-nya yang paling besar itu bukan V1 tapi V2, ya berarti yang kita gunakan itu adalah lokasi di alternatif kedua. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu mungkin kurang lebih pembahasan mengenai metode AHP. Untuk metode TOPSIS ya, tadi TOPSIS. Nah, untuk berikutnya mungkin nanti kita bisa lanjutkan dengan latihan-latihan langsung terhadap kasusnya. Baik, sekian untuk materi mengenai TOPSIS kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.